Halo, selamat pagi pemirsa. Ainis Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmin Natania. Dan saya Cika Mutazam, dan inilah Ainis Pagi selengkapnya. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, 2 bangunan tempat usaha dan 1 rumah ludes terbakar di Medan, Sumatera Utara. Ramainya warga yang menonton kejadian tersebut membuat petugas sempat kesulitan memadamkan api. Tolong dibantuin lokasi di Pasar 3 Krakatau. Saat ini telah terjadi kebakaran di posisi di Jalan Pasar 3 Krakatau. Inilah detik-detik api melalap habis sejumlah bangunan semi permanen di Jalan Pasar 3 Medan, Sumatera Utara Minggu sore. Api pertama kali diduga dari warkop tempat berjualan mie Aceh dan ayam penyet. Banyaknya material yang mudah terbakar sehingga api dengan cepat merambat ke seluruh isi rumah dan menyambar bangunan tempat usaha di sebelahnya serta 1 unit rumah. Ramainya warga yang berkerumun serta padatnya lokasi sempat menyulitkan petugas dalam proses pemadaman. 7 mobil damkar dan puluhan petugas dikerahkan. Melakukan operasi dan masuk ke dalam tahap pendinginan. Pantauan kami langsung di lapangan bahwa untuk kejadian ini terpantau ada 2 tempat usaha dan 1 rumah yang terdampak. Untuk sementara masih nihil, luka maupun jiwa, dan lebih kurang 7 armada yang kita turunkan pada saat operasi hari ini. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, rumah berlantai 2 di kawasan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur ambruk. Pemilik rumah sudah mengantisipasi kejadian tersebut dan mengevakuasi sejumlah penghuni rumah beserta barang berharga miliknya. Beginilah rumah berlantai 2 di kawasan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur yang ambruk. Pemilik rumah mengatakan ambruknya lantai 2 rumah miliknya terjadi pada dini hari tadi. Lantai 2 yang ambruk diduga akibat terdampak getaran proyek pembangunan LRT yang tak jauh dari lokasi rumah. Pondasi rumah yang tak kuat menahan beban akhirnya membuat lantai 2 rumah tersebut ambruk. Seperti apa nih Pak? Awalnya istilahnya ya mungkin dari pembangunan LRT di depan kena getaran istilahnya, lalu di atas ngangkat 1 liter U itu. Letter L ngangkat, itu malam saya naik ke atas belum, tapi saya udah antisipasi. Semua udah motor udah saya pinggirin, udah saya taruh pot, istilahnya karena ini bakalan rubuh. Saat ini pemilik rumah bersama petugas PPSU tengah melakukan pembersihan puing-puing sisa bangunan rumah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Banyumas, Jawa Tengah menyebabkan peristiwa tanah longsor. Akibatnya material tanah longsor menimpa rumah warga hingga jebol. Rumah milik seorang warga Desa Pagiraji, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas jebol usai tertimpa material tanah longsor akibat hujan deras yang melanda wilayah ini. Rumah ini mengalami jebol cukup parah pada bagian kamar dan dapur belakang rumah. Lokasi rumah yang berada di bawah tebing dengan kondisi tanah yang tergolong labil menyebabkan rumah tak dapat bertahan dari tekanan material longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pemilik rumah langsung menyelamatkan diri saat mendengar gemuruh. Posisi pas mau maghrib lah. Kondisinya rusak, nggak bisa di tempat ini? Iya rusak. Iya jendela, rupanya rusak. Terus sampai sudah ada bantuan belum? Belum lah, kayaknya kemarin sore. Warga pun berharap segera diberikan bantuan karena khawatir potensi longsor susulan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 1.100 meter dari mulut kawah gunung. Status gunung pada saat ini berada di level 3 atau siaga. Warga di sekitar gunung diimbau untuk waspada.
Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Tinggi kolom abu 1.100 meter dari mulut kawah gunung. Erupsi terjadi pada Minggu 12 Januari 2025 pukul 12:41 waktu Indonesia Tengah. Dengan intensitas tebal kolom abu condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismogram amplitudo dengan durasi 5 menit 14 detik. Status gunung saat ini pada level 3 atau siaga. Rekomendasi masyarakat dan pengunjung di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki, wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi gunung. Sementara di wilayah barat daya hingga timur laut sejauh 6 km. Selain itu, masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diminta untuk waspada potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, aktor laga Sandi Permana ditemukan tewas mengenaskan di dekat rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Sandi Permana dibunuh tetangganya dengan senjata tajam saat sedang mengendarai sepeda listrik. Aktor laga Sandi Permana yang dikenal dengan perannya sebagai Arya Soma di sinetron Misteri Gunung Merapi ditemukan tewas mengenaskan di dekat rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Korban dibunuh tetangganya saat sedang mengendarai sepeda listrik. Peristiwa bermula saat korban usai memberi makan ternaknya tak jauh dari rumahnya. Korban yang mengendarai sepeda listrik tiba-tiba dihampiri pelaku yang membawa senjata tajam. Pelaku kemudian menghujani korban dengan beberapa kali tikaman hingga korban tersungkur dan meninggal dunia. Untuk titik penusukannya saya nggak tahu, Pak. Tapi infonya di badan samping, di pipi dan kepala atau di leher. Oh, jadi di secara membabi buta ya? Iya. Ini terjadi setelah kembali dari tempat ternak itu ya? Ternak ayam itu. Polisi kini masih menyelidiki kasus pembunuhan ini dan belum membeberkan motif pembunuhan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, aktor laga Sandi Permana tewas dianiaya tetangganya dengan senjata tajam di Bekasi, Jawa Barat. Diketahui pelaku dan korban merupakan rekan kerja di film dan berikut dialog lengkap rekan Syafati Suryo dengan kakak ipar korban di dalam program iNews Malam. Bagaimana hubungan antara pelaku dengan almarhum selama ini? Pelaku itu sebenarnya itu orangnya nggak banyak bicara, nggak ada komunikasi sama kita gitu kan. Emang orangnya pendiam. Itu dia juga kru film, Mbak. Dia kru film dulunya. Itu biasa di layar lebar. Terus saya terakhir bertemu sama yang pelaku itu di tukang bubur naik haji. Dia soundman-nya tukang bubur naik haji. Sebelum peristiwa pagi tadi, apakah sempat terdengar ada mungkin pertengkaran atau konflik yang terjadi antara pelaku dengan almarhum? Itu tadi ada saksi mata, kebenaran itu yang di warung ya. Melihat ada percekcokan antara pelaku dengan korban. Dan cuma nggak tahu cekcoknya apa, tiba-tiba lihat korban itu sempat dengan berlumuran darah, sempat lari ke mantri, minta pertolongan pertama. Dari situ baru. Pemirsa, Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan balita yang ditemukan tewas terbungkus kain sarung di ruko kosong kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Prarekonstruksi digelar di Mapolda Metro Jaya dengan menghadirkan dua tersangka, yakni kedua orang tua korban. Dalam prarekonstruksi ini, adegan dimulai saat kedua orang tua korban yang juga tersangka membawa korban yang sedang dalam keadaan sakit untuk mengemis di depan minimarket. Saat itu korban muntah hingga pelaku ditegur karyawan minimarket untuk membersihkannya. Setelah membersihkan muntahan korban, ibu korban berinisial SD pergi ke warung sebelah minimarket untuk membeli lem Aibon.
Selanjutnya, kedua pelaku membawa korban ke sebuah ruko kosong dan penganiayaan mulai dilakukan oleh ibu korban. Tak lama kemudian, ayah korban AZR yang tengah mabuk lem melanjutkan penganiayaan hingga akhirnya korban meregang nyawa. Prarekonstruksi digelar penyidik untuk mengetahui alur peristiwa sebagai bahan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan. Kembali di Anies Pagi, pemirsa, polisi meringkus pengedar narkoba yang membawa 1,3 kg sabu yang akan diedarkan di daerah Muaro Bungo, Jambi, dan Darmasraya, Sumatera Barat. Penangkapan terjadi di atas bus antar provinsi tujuan Jambi. Tak sia-sia usaha petugas membuntuti bus antar provinsi tujuan Jambi. Sesampainya bus di pinggir jalan raya Padang Solok, tepatnya di depan Polsek 10 Koto, tim khusus narkoba Polda Sumbar dengan dibantu personel Polsek 10 Koto, Polres Solok berhasil meringkus seorang pengedar narkoba yang selama ini menjadi target operasi. Tak tanggung-tanggung, 1,3 kg narkotika jenis sabu berhasil diamankan petugas. Tersangka adalah AS, warga Aceh, mengaku barang haram ini dibawanya dari Aceh dan untuk diedarkan di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Penyergapan berdasar pengembangan dari laporan warga yang mengetahui AS telah berulang kali ke Darmasraya dan menginap sekitar 1 minggu hanya untuk mengedarkan barang haram tersebut. Anggota mendapatkan informasi keberadaan bersangkutan sedang menuju ke Darmasraya menggunakan transportasi umum berupa bis. Dan anggota berhasil menyetop di sekitaran Darmasraya. Saat ini pelaku ditahan di Polda Sumbar untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, truk bermuatan ribuan telur ayam yang terguling di Jalan Nasional Lintas Timur Jambi, Kabupaten Muaro Jambi. Ribuan telur ayam tumpah dan coba diselamatkan oleh warga. Inilah kondisi sebuah truk ekspedisi bermuatan ribuan telur ayam yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Nasional Lintas Timur Jambi di wilayah Desa Kademangan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Truk terguling dan jatuh dari bahu jalan raya hingga keluar di jalan aspal. Akibatnya ribuan telur ayam tumpah dan berserakan. Warga pun membantu memindahkan telur yang masih utuh dan bisa diselamatkan dan dipindahkan ke mobil lain. Namun banyak juga warga yang mengambil telur-telur dan dibawa pulang. Diduga sopir mengantuk sehingga truk oleng sebelum mengalami kecelakaan dan terguling. Rumah saya nih, saya dengar bunyi dar gitu kan, saya keluar. Tiang Telkom itu udah ditondong, lihat ada mobil di sini. Jadi saya punya juga rekaman tadi jam 9, telurnya ini udah ngalir ke sana, ke samping rumah. Tadi kami sudah lihat, cek di situ selamat, alhamdulillah. Sopirnya 2 nih, mobilnya kami tanya tadi mau dari Pekanbaru mau ke Prabu Muli. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Muaro Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Pemirsa, pagar laut misterius yang berdiri kokoh di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten meresahkan nelayan. Namun menariknya, ada juga pihak yang menyatakan pagar laut yang viral membentang sepanjang 30,16 km untuk menahan abrasi. Inilah suasana gambar udara pagar misterius sepanjang 30,16 km membentang di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Kelompok nelayan yang tergabung dalam jaringan rakyat Pantura Kabupaten Tangerang mengklaim pagar itu dibangun untuk pemecah ombak agar mencegah abrasi serta mitigasi terhadap ancaman megatrust dari ancaman tsunami. Pemasangan pagar laut sejenis sudah dari dulu dilakukan nelayan.
Dari saya sejak perwakilan kapan lain. Bang Nelayan ini inisiatif untuk pasang bambu di Dari dulu sebenarnya udah ada, cuma sekarang-karang aja yang baru digubris ya. Dari dulu itu banyak nelayan-nelayan yang sudah pemasangan apa itu dengan melakukan hal-hal yang seperti itu. Udah biasa sebenarnya. Pertama adalah untuk menahan abrasi, dan yang kedua menahan pemecah gelombang juga. Dan di sisi lain juga keuntungan dan kemanfaatannya adalah buat masyarakat nelayan khususnya itu jadi penghasilan tambahan. Jadi di situ bisa habitat kerang hijau itu hidup. Terkait dengan berita-berita selama ini tentang adanya pemagaran, wah kalau itu saya kurang paham dah. Kalau saya mau orang kampung ya, begitu. Kami apakah itu misalnya teman-teman kami yang di nelayan itu melanggar hukum atau tidak, karena kami tidak tahu mengetahui undang-undang. Karena sejauh ini juga kan undang-undang banyak yang tidak pernah disosialisasikan ke masyarakat. Ya. Namun sebelumnya dari pengakuan nelayan yang lain, pemagaran yang dilakukan hingga sepanjang 30,16 km itu justru merugikan nelayan. Biasanya sebelum ada pagar tersebut, penghasilan nelayan kecil mencapai 10 hingga 20 kg sekali melaut. Kini menurun sekitar 2 kg karena dampak dari pagar yang terbuat dari bambu tersebut. 99% lah mengganggu. Ya jelas ngaruh, biasanya 10 liter jadi 20 liter. Karena perjalanannya kan belok-belok. Iya. Cari pintu ya. Cari pintu yang nyaman kan pasti itu ya perjalanan. Agak sulit. Saya aja kemarin pasang bubu itu nyangkut di pagar. Akhirnya hilang 100 bubu ya. Nah, kali 25.000 berapa? 25 juta, berarti rugi saya. Gara-gara itu kan. Ya dampaknya itu dampak kecil. Hingga saat ini pemerintah masih melakukan penyelidikan terkait pemasangan pagar laut misterius itu. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan. Ribuan hektar begitu kira-kira, mungkin kalau jadi pemerintahan yang bisa membangun Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menghentikan kegiatan pemagaran laut di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Pemerintah menanggapi Walhi yang meminta tagar dibongkar langsung tak bisa dilakukan karena masih berdasar asas praduga tak bersalah. Terkait dengan kenapa tidak dibongkar dulu, ini ada kami ini penegak hukum, kita juga azas kita praduga tak bersalah dulu. Dan kita tidak gegabah dalam hal ini, bukan melihat orang besar, orang kecil, rakyat kecil pun juga tidak harus kita lakukan langsung digusur aja. Kan enggak gitu, Pak. Ada peringatan, ada langkah awalnya itu. Nah, peringatan tersebut kita segel. Kami beri waktu di situ dan anggota kami di lapangan sedang melakukan investigasi. Kami sebar di sana cari informasi, full bucket. Kalau sudah mantap, kita panggil kalau memang ada yang bertanggung jawab. Oke, berarti ada yang bertanggung jawab, ya udah kita sikat bareng-bareng. Tadi kami akan dibantu sama Walhi, kita tunggu. Oke. Dan aparat yang lain juga siap membantu kita untuk mencabut pagar tersebut. Itu terima kasih sekali. Baik. Artinya KKP tidak sendiri dalam hal ini. Terima kasih Bapak Walhi. Kalau untuk sementara ini Pak, untuk pelakunya apa sudah diketahui siapa? Belum Pak. Kami masih di lapangan melakukan full bucket, ya. Anggota kita kami sebar, kita tanyakan ke semua yang ada di seputaran tersebut, siapa yang nancapkan itu, siapa yang menyuruhnya, gitu kan. Belum kembali anggota kami, Pak. Baik. Tenang saja, tadi Pak Menteri juga sampaikan, KKP dalam hal ini tegas. Karena laut tersebut Pak tidak boleh dikelola semena-mena. Ada aturan mainnya. Baik. Ada perizinannya yang harus diurus di Kementerian Kelautan Perikanan. Namun
semua itu harus dibuktikan kan Pak. Kepemilikan kendaraan saja perlu BPKB, kepemilikan tanah saja perlu sertifikat. Artinya itu yang menunjukkan kepemilikan atau penanggung jawabnya. Nah, kami juga telusuri ke arah sana Pak. Jadi jangan sampai nanti gegabah asal tunjuk-tunjuk orangnya banyak Pak, seperti itu. Tapi kami pastikan dalam hal ini KKP tetap bekerja siang malam, anggota kami dan pimpinan-pimpinan kami juga mendukung. Bahkan seharian ini kami mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia seluruhnya. Artinya semua menginginkan ini segera selesai. Pemirsa, mobil berplat nomor RI 36 yang viral di media sosial ternyata dimiliki utusan khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Usai viral, anggota Patwal Polisi yang mengawalnya menunjuk taksi, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar turut bersuara. Mobil berplat RI 36 menjadi sorotan usai viral anggota Patwal Polisi yang mengawal mobil ini dengan arogan menunjuk-nunjuk taksi di Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta. Tidak hanya mendapat sorotan dari masyarakat, peristiwa ini juga dikomentari Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin. Caimin menyatakan pengawalan khusus seharusnya dipakai hanya dalam kondisi tertentu yang dibutuhkan. Saya malah pengawalan ini menjadi kebiasaan dari dulu yang saya kira kalau sangat butuh saja kita pakai. Kalau tidak butuh ya lebih baik kita biasa-biasa aja. Usai membuat heboh di media sosial, terungkap bahwa pemilik mobil berplat RI 36 adalah milik utusan khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Namun ia menyatakan saat kejadian ia tidak berada di dalam mobil tersebut. Nggak ada di dalam mobil gitu ya maksudnya? Iya, jadi keluarga memang kita lagi meeting kesana sini, itu mobilnya lagi ambil arsip ya biasa. Kita lagi meeting, mobil ambil arsip, mobil ambil dokumen, gitu kira-kira. Tapi ya memang kita harus kasih tahu bahwa sebenarnya patwalnya itu bukan bermaksud arogan. Sebelumnya beredar video seorang polisi Patwal berupaya membuka jalan untuk iring-iringan pejabat dengan plat RI 36 di tengah kemacetan. Di depan iring-iringan, sebuah taksi mewah melintas sehingga menghalangi rombongan. Polisi Patwal segera mencegah taksi sambil menunjuk supir. Aksi polisi Patwal tersebut dinilai arogan hingga menuai reaksi keras dari masyarakat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelum diperiksa KPK sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto asik berjoget. Hasto berjoget di atas panggung dengan logo KPK, namun bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan kelompok pemuja koplo. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan sekaligus tersangka kasus suap Hasto Kristianto asyik berjoget di Gelora Bung Karno, Jakarta Minggu pagi. Tampak logo mirip KPK terpampang di atas panggung. Namun bukan singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan kelompok pemuja koplo. Acara ini digelar sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-52 PDIP. Sementara itu, terkait agenda panggilan pemeriksaan KPK Senin besok, Hasto mengaku siap dan akan menghormati seluruh proses hukum. Ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya, kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya. Saya punya kewajiban-kewajiban. Bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan baik-baik.
Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses. Sebelumnya, Hasto telah melayangkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapannya sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan. Rencananya, sidang perdana pra-peradilan akan digelar Selasa 21 Januari 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak hadir pada panggilan pemeriksaan KPK Senin pekan lalu. Sementara itu KPK telah menggeledah rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan juga menyita sejumlah dokumen. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan KPK Senin pekan lalu. Dalam surat yang dikirimkan ke KPK, Hasto mengaku harus mempersiapkan acara hari ulang tahun PDIP. Sementara itu, KPK memaklumi ketidakhadiran Hasto dan menjadwalkan ulang pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025. Satu hari usai Hasto absen dari pemeriksaan, penyidik KPK menggeledah rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat. Usai 8 jam penggeledahan, KPK menyita 1 buah koper dari rumah Hasto. KPK juga membawa sejumlah dokumen, buku catatan, dan flash disk. Saat penggeledahan, Hasto tidak berada di rumahnya karena sedang ada kegiatan di Jakarta. Sebelumnya, tepat di malam Natal 24 Desember 2025, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan. Hasto disebut menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu anggota DPR fraksi PDIP. Hasto juga diduga membantu buronan Harun Masiku melarikan diri dari perburuan KPK. Selain Hasto, KPK juga menetapkan staf Hasto yakni Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca diputusnya kontrak kerja petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok Sandi Butar-Butar, peristiwa tersebut masih menjadi polemik lantaran ia diputus kontrak kerjanya usai membongkar dugaan kasus korupsi di tempatnya bekerja. Hal tersebut membuat Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi angkat bicara. Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi menanggapi terkait pemutusan hubungan kerja pegawai pemadam kebakaran di Depok, Jawa Barat. Diketahui Sandi Butar-Butar menerima pemutusan hubungan kerja lantaran membongkar dugaan kasus korupsi di tempatnya bekerja. Deddy Mulyadi mengatakan dirinya akan meminta Wali Kota Depok terpilih agar memperpanjang kembali kontrak kerja Sandi, lantaran dinilai memiliki dedikasi yang baik. Selain itu nantinya ia pun akan memperbaiki dan menganggarkan kebutuhan yang diperlukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok. Dan nanti Wali Kota Depok yang terpilih baru langsung diperpanjang lagi aja. Kan dia diputus kontrak oleh pemimpin yang lama kan. Nanti biar pemimpin baru, Wali Kota Depok yang baru mengangkat dia kembali. Itu hal yang ada kesempatan, Kang? Hal yang mudah, nggak ada masalah. Jadi buat siapa namanya? Sandi. Buat Sandi nggak usah khawatir. Saya nanti udah bilang ke Pak Wali, tolong nanti kalau menjabat diangkat kembali. Ya. Nah, lokasi itu juga anaknya mendapat bully dong dari sekolah. Oh iya, nanti kita bantu ya. Saya selalu akan memperhatikan pegawai-pegawai kecil yang dia punya dedikasi yang tinggi, tetapi tidak mendapat keadilan dalam pekerjaannya. Nah ini ke depan akan segera perbaiki, karena di Depok itu nanti saya dua yang akan fokus perhatikan. Pertama kemacetan, yang kedua kinerja kebersihan dan dampar itu. Mungkin ke depan saya yakin wali kotanya akan mampu menganggarkan dengan baik. Pada Bapak Prabowo, tolong saya Pak, saya sejujurnya, tangkap saya dan orang yang menyuap saya. Sebelumnya beredar video Sandi Butar-Butar yang menyebutkan bahwa dirinya diputuskan hubungan kerja oleh Kepala Pemadam Kebakaran Kota Depok. Surat pemutusan tersebut dikirim melalui pos.
dijelaskan kontrak kerjanya diputus pada tanggal 31 Desember 2024 lalu. Diketahui Sandi Butar-Butar sudah bekerja dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok sejak 10 November 2015 silam sebagai honorer. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Arab Saudi untuk melaksanakan tugas dari Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025. Menurut Menak, Presiden Prabowo menginginkan persiapan haji tahun ini dilakukan dengan optimal dan juga meningkat kualitasnya. Pemirsa, selama di Arab Saudi, Menteri Agama dijadwalkan akan memenuhi sejumlah undangan terkait persiapan haji. Salah satunya bertemu dengan Menteri Urusan Haji Arab Saudi, Taufik F. Al-Rabiah, untuk finalisasi kerjasama penyelenggaraan Haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Dalam kesempatan tersebut, Menak akan berusaha melakukan lobi-lobi agar kuota haji Indonesia bertambah. Selain Kementerian Agama, pemirsa, sejumlah pihak turut serta mempersiapkan dan juga mengawasi penyelenggaraan haji. Seperti Badan Penyelenggaraan Haji, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Kejaksaan. Pertama, memenuhi harapan kami supaya kami bisa bekerja dengan baik dan tenang, efektif, efisien, seperti harapan kita. Mudah-mudahan harapan kita pertama, haji tahun ini adalah lebih baik, walaupun harganya sedikit akan berbeda. Tapi kita ingin kualitas pelaksanaannya adalah lebih baik. Dalam perkenalannya sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert menegaskan pemain lokal akan memegang peran penting. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Yasmin Antania dan rekan saya Cika Multazam. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya, pemirsa. PSSI resmi memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Perkenalan Kluivert ini menandakan bahwa tugas Kluivert menakodai skuad Garuda sudah dimulai. PSSI resmi memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia di kawasan Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Pelatih asal Belanda itu dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan kontrak 2 tahun. Legenda Barcelona dan Ajax Amsterdam ini resmi diperkenalkan kepada publik menggantikan pelatih Timnas sebelumnya Shin Tae-yong. Kluivert menyampaikan bahwa dirinya sangat bersyukur bisa dipercaya menjabat pelatih Timnas Indonesia. Mantan pelatih Curaçao itu berjanji akan memberikan yang terbaik untuk bisa membawa skuad Garuda terbang tinggi. I'm really grateful to have this opportunity and I will do the best what I have in my mind to achieve our goals. As everybody saw, the players are on the same line. My team is on the same line and we're going to go for it. So that's a thing that I can promise. Usai diperkenalkan, Kluivert makan malam bersama 5 pemain Timnas. Kemudian Kluivert akan keliling Indonesia bulan depan untuk memantau para pemain Indonesia, khususnya para pemain lokal. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kedatangan pelatih baru mendapat sambutan dari sejumlah pemain inti di Timnas Senior Indonesia. Justin Hubner dan kawan-kawan menyapa selamat datang untuk Patrick Kluivert. Hello coach. Hey coach. Hello coach. Hello coach. Hello coach. Hi coach. Halo coach Patrick. Selamat datang di Indonesia, Coach Patrick Kluivert. Selamat datang di Indonesia. Selamat datang Coach Patrick. Selamat datang Coach Patrick. Welcome to Timnas. Indonesia Joshi Daiho Kamp Mochizuki desu. Welcome to our national team. Dan selamat bekerja di Federasi Sepak Bola Indonesia. I'm looking forward to work with you very soon. Selamat datang dan semoga sukses. I'm looking forward to work together and let's write some history together. I hope to see you very soon. Looking forward to see you. And I'm looking forward to see you soon. I'm looking forward to write history together. And let's make sure we accomplish our goal. Let's qualify for the World Cup. Dan selamat mengemban tugas sebagai pelatih tim nasional. Dan cita-cita bangsa Indonesia semua bisa tercapai. Semoga bisa membawa timnas Indonesia
menjadi lebih baik dari sebelumnya dan bisa membawa timnas Indonesia menuju timnas Piala Dunia. Let's do this. Let's do this all together. I will see you soon. Pemirsa, dalam perkenalannya sebagai pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert menegaskan pemain lokal tetap penting bagi dirinya. Kluivert merasa pemain lokal akan sangat memegang peran penting. Yes, of course, I'm new. I need to check also the local players, of course, because I think the local players are the heart of Indonesia. And the other players are, of course, super important, but I think we need to focus very good on the local players and check the quality of the local players, because I think that is hyper important to, implement those players as well, because you want to have also the heart of Indonesia in the team. The quality for me is the most important thing, of course, but yes, in a few weeks I will come back and I'm going to check the local players for sure. Well, we go with all to the same goal, so the local players and the diaspora players, they need to form one block, one team, and the local players are even as important as the players that come from. Dengan misi berat, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026, pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert akan mencoba menargetkan 4 poin saat bertandang ke markas Australia dan saat menjamu Bahrain pada Maret mendatang. What I told you before, my goal is to qualify, of course, for the World Cup. So the first 2 matches are very, very important. We need to, to be directly sharp against Australia, and after against Bahrain, we need to be as well very sharp. So from the first 2 games, I love to have at least 4 points in the pocket. We go, of course, for 6 points, but we need to respect also the opponent. Pemirsa, sebagai pemain legenda Belanda yang pernah merasakan banyak prestasi, Patrick Kluivert dianggap akan menarik minat banyak pemain keturunan untuk turut membela timnas Indonesia. Siapa saja pemain keturunan yang berpotensi membela timnas? Kita lihat berikut ini. Selain sebagai pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert diprediksi juga akan menarik minat banyak pemain keturunan untuk turut membela timnas Indonesia. Yang pertama, Jairo Redwald. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini pernah membela Crystal Palace di Liga Inggris. Saat ini, gelandang bertahan ini bermain di Jupiler Pro League bersama Royal Antwerp. Kualitasnya tak diragukan lagi. Saat ini Jairo masih memiliki keluarga di Indonesia. Kedua, Jayden Oosterwolde. Bek kiri klub Liga Utama Turki Fenerbahce ini memiliki keunggulan dari sisi body balance. Pemain 23 tahun ini punya potensi menjadi WNI karena memiliki darah Suriname dan Indonesia. Ketiga, Pascal Struijk. Memiliki tinggi badan 190 cm, Pascal saat ini membela Leeds di Championship Inggris. Pemain 25 tahun ini memiliki darah Indonesia Belanda dan pernah membela Ajax dan ADO Den Haag. Keempat, Meliano Jonathans. Di usia mudanya yang masih 20 tahun, saat ini Meliano sudah dipercaya mengisi sayap kanan di FC Utrecht. Jika menjadi WNI, Meliano bisa semakin memuluskan aliran bola timnas dari sisi kanan dan membuat timnas Indonesia semakin tajam menyerang. Kelima, Mitchell Baker. Saat ini, Mitchell membela LOSC Lille di Ligue 1 Prancis. Garis keturunan Indonesia dari kakek neneknya. Ia pernah membela timnas Belanda U21 dan memiliki kualitas yang sangat baik. Dan keenam, Emil Audero Mulyadi. Emil sudah cukup dikenal memiliki keturunan Indonesia, bahkan ayahnya juga masih di Indonesia. Emil saat ini menjadi kiper utama di Como Serie A Liga Italia. Sebelumnya, Emil bermain di klub papan atas Italia lainnya, yakni Inter Milan, Sampdoria, Juventus. Emil dianggap ideal untuk mendampingi Maarten Pas di tim nasional Indonesia. Jika benar terjadi, maka susunan pemain di timnas Indonesia
akan semakin dipenuhi banyak sekali pemain berkualitas yang bermain di liga top Eropa. Kita nantikan kejutan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert diyakini akan menajamkan karakter permainan menyerang di tubuh tim nasional Indonesia. Dan berikut kami hadirkan prediksi formasi timnas Indonesia di era Kluivert. Pemirsa, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan formasi 4-2-3-1. Di posisi penjaga gawang tetap ada nama Martin Pas. Di belakang ada 4 nama pemain bertahan yakni Sandy Walsh, Miss Hilhurst, Jay Itzes, dan Kelvin Verdong. Kemudian 2 pemain Jairo Ridwald dan Tom Haye akan membantu aliran bola transisi menyerang. 3 pemain lainnya yakni Eliano Reinders, Marcelino Ferdinand, dan Ragnar Oratmangun akan berkolaborasi membangun serangan. Sementara 1 pemain depan yang baru saja menjadi warga negara Indonesia, Ole Romeni, akan diandalkan menusuk jantung pertahanan lawan. Pemirsa, Patrick Kluivert adalah sosok legenda timnas Belanda dan pernah memperkuat sejumlah klub di Eropa. Beragam prestasi sebagai pemain pernah ditorehkan Kluivert sebelum gantung sepatu dan beralih karir menjadi pelatih. Inilah sosok pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Stephen Kluivert. Pelatih kelahiran Amsterdam, Belanda 1 Juli 1976 ini mengawali karir sebagai pemain di beberapa klub di Eropa. Di antaranya Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona, Newcastle United, Valencia, PSV Eindhoven, dan klub Liga Prancis Lille. Sejumlah prestasi juga sempat ia torehkan. Berposisi sebagai striker, ia meraih gelar Eredivisie dan Liga Champions tahun 1994 bersama Ajax Amsterdam, juara La Liga 1998 bersama Barcelona, serta juara Eredivisie bersama PSV Eindhoven tahun 2006. Kluivert memutuskan untuk gantung sepatu pada 2008 dan beralih karir menjadi pelatih. Namun belum ada prestasi mewah yang dicatatkan Kluivert sebagai pelatih. Ia pernah melatih FC Twente U21 pada 2011 hingga 2013, asisten pelatih Timnas Belanda 2012, pelatih Curaçao 2015 hingga 2016, asisten pelatih Kamerun pada 2018, pelatih Curaçao 2021, dan pelatih tim Turki Adana Demirspor. Patrick Kluivert tidak hanya bertugas sendiri sebagai pelatih Timnas Indonesia. PSSI resmi memperkenalkan Alex Pastoor dan Denny Lanzat untuk mendampingi Kluivert. Patrick Kluivert tidak hanya bertugas sendiri sebagai pelatih Timnas Indonesia. PSSI resmi memperkenalkan Alex Pastoor dan Denny Lanzat untuk mendampingi Kluivert. Alex Pastoor menjadi salah satu pendamping dari pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Pria bernama lengkap Alexander Anton Aiko Pastoor lahir di Amsterdam, Belanda pada 26 Oktober 1966. Selama menjadi pemain, Pastoor lama menghabiskan masa karirnya di FC Volendam, yaitu sejak tahun 1989 hingga 1995. Ia juga pernah bergabung di Heerenveen, KRC Harelbeke, dan Austria Lustenau hingga akhirnya gantung sepatu pada tahun 2001. Ia mengawali karir sebagai pelatih untuk tim muda AZ Alkmaar pada tahun 2001 hingga 2005. Karirnya sebagai pelatih kepala baru dimulai pada tahun 2009 ketika bergabung bersama Excelsior. Ia kemudian diangkat menjadi manajer klub Almere City pada tahun 2021 dan membawa Almere City ke Eredivisie pada musim 2022-2023. Sementara itu, Denny Dominguez Lanzat lahir di Amsterdam, Belanda pada 6 Mei 1976. Masa kejayaannya sebagai pemain saat membela MVV dan Willem II. Ia gantung sepatu pada tahun 2014 dan memulai karirnya sebagai pelatih sebagai asisten di Jong AZ pada tahun 2015.
Lalu pada tahun 2022, Lanzat diumumkan sebagai pelatih asisten manajer di bawah John van den Brom di Lech Poznan. Namun pada Desember 2023 ia meninggalkan klub itu setelah Brom dipecat.